Tadi saya dapat satu story dari salah satu umat di Mataram yang mengutip kata-kata dari Bob Sadino. Kata-katanya begini: kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang malam, bayaran gak seberapa, itu kerja. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah, supaya kedua anakku itu kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain itu kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi saya dapat satu story dari salah satu umat di Mataram yang mengutip kata-kata dari Bob Sadino. Kata-katanya begini: kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang malam, bayaran gak seberapa, itu kerja atau dikerjain? Lalu saya beri komentar jawaban, makanya lebih baik jadi pastor.
Tidak perlu pakai celana panjang terus, biar celana pendek tetap bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya rasa menarik ini komentar Bob Sadino. Karena memang kita lihat, kita di Indonesia, kalau sudah namanya pergi kerja, necis, dasi lagi, sepatu kilat. Padahal judulnya pergi kerja. Nanti apa yang dikerjain? Kita bayangkan dengan mereka yang memang betul kerja ke sawah, kerja ke toko, atau kerja memang di tempat dia bekerja. Pasti penampilannya tidak necis. Saya lalu berpikir, mungkin karena ini juga makanya Indonesia tidak maju-maju. Terlalu banyak orang berpenampilan, tapi sedikit yang bekerja. Coba lihat, Indonesia ini negara yang paling sering gonta-ganti seragam para pegawai. Bahkan itu dijadikan sebuah proyek. Terus kerjanya? Ini saya angkat untuk mengingatkan kita, mungkin ini adalah salah satu cara untuk kita memaknai ketika dalam Injil Yesus bicara tentang kamu itu menjadi pelayan. Kalau siapa menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi hamba dan pelayan. Karena memang faktanya, orang yang berpenampilan necis, mungkin saja dia berpenampilan necis ketika dia punya jabatan. Setelah tidak menjabat lagi, orang tidak hargai lagi. Tapi kalau pekerja di toko, pekerja di warung, pekerja tukang, pasti akan selalu dihargai oleh orang yang kepadanya dia pernah bekerja. Makanya inilah kenapa Yesus itu lebih pingin menyebut muridnya itu pelayan daripada pejabat. Karena kerja lebih penting, bukan penampilan. Jadi ini sebuah sinyal dan sebuah kritikan untuk kita. Karena memang bahkan kalau kita ke kota yang lebih besar, pencuri yang paling lihai pun berpenampilan lebih eksekutif. Berdasi, pakaian necis, tahu-tahu pencuri. Dan memang kan banyak koruptor yang berpakaian necis kan. Jadi kerjanya apa? Bapak Ibu Saudara-saudari, penampilan necis itu sebenarnya berjalan seiring dengan budaya instan. Maunya langsung ngetop, langsung sempurna, tidak menghargai proses. Itulah juga kenapa juga anak-anak kita di zaman ini diberi gelar strawberry, karena mereka selalu pingin maunya penampilannya dibilang oke, tapi isinya belum tentu. Saya pernah ngobrol dengan satu anak yang mau wisuda. Dia sudah mulai berhitung tentang biaya wisuda. Terus saya tanya, berapa sih bayar wisuda? Sekitar 2,5 juta. Tidak terlalu itu. Tapi yang lebih mahal itu siapkan pakaian seragam, pakaian wisuda, pakaian seragam untuk orang tua, pakaian wisuda untuk yang wisuda. Iya ya, itu yang bikin mahal. Lalu saya bilang begini, saya dulu wisuda, maaf ini, wisuda dengan predikat cum laude, tapi tidak ada buang uangnya. Nah, bayangkan dengan yang sekarang, wisuda TK saja pakaiannya mahal, bunganya banyak, orang baru lulus praskripsi saja bunga bertaburan seperti ucapan apa begitu. Jadi memang biayanya mahal. Coba lihat anak-anak kita yang mau wisuda, kala lagi pesta besar. Lihat dulu nilainya berapa nanti. Setelah dia jadi, itu jadi apa dia? Jangan sampai wisuda pesta pora, dihiasin banyak bunga, tapi setelah itu susah dapat kerja. Kadang-kadang begini juga. Kenapa? Kita lebih mengutamakan casing daripada isi. Budaya instan inilah yang juga dimiliki oleh ibu dari anak-anak Zebedeus. Ketika dia meminta kepada Yesus supaya beri jatah kepada anaknya, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan Bapa. Yesus bilang, memangnya kamu bisa meminum cawan yang harus kuminum? Mereka jawab, dapat. Lalu Yesus bilang, tapi kalau urusan berada di sisi kiri atau di sisi kanan Bapa itu bukan hak saya. Itu hak Bapa. Mungkin ada yang ikut misa hari Senin, ketika misa 40 hari Ibu Teresia
Tulustini di sini. Saya menyampaikan bahwa masuk surga itu tidak otomatis, butuh perjuangan. Karena kita jangan terlena dengan bahaya dari gereja-gereja lain dan teman-teman pendeta. Karena gereja lain kalau ada kematian, langsung pesta mereka. Senang karena orang mati pasti naik ke surga dan masuk surga. Lalu saya bilang, siapa yang sudah pulang dari surga? Untuk mengatakan bahwa dengan menjadi murid Kristus, kita otomatis masuk surga. Orang Yesus saja dalam Injil pernah mengatakan bahwa untuk masuk surga itu bukan hak saya, tapi hak Bapa. Terus kita manusia punya hak apa untuk mengatakan kalau orang mati dia masuk surga? Kan butuh perjuangan, butuh loyalitas, butuh pengorbanan, butuh kerja. Orang kalau tidak kerja, lalu dia sudah menjadi pengikut Kristus, apa masuk surga? Tidak. Itu kan orang malas. Kalau dia sengsara karena dia malas, masih masuk surga? Tidak. Makanya Santo Paulus itu pernah bilang, orang yang tidak kerja jangan diberi makan. Makanya kalau saya tidak suka orang nganggur, atau mental enak. Gaji besar, kerja tidak ada. Kan tidak seimbang. Jadi Yesus itu mau mengatakan bahwa kalau mau masuk surga bukan tidak bisa. Bekerja dulu, berjuang dulu. Dan itulah kenapa anak dari ibu, anak-anak Zebedeus, itu tidak langsung dijamin masuk surga oleh Yesus, karena berjuang dulu. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yakobus, rasul yang kita peringati pada hari ini. Kan salah satu anak dari ibu itu Yakobus, adiknya Yohanes Rasul. Jadi mereka itu kakak beradik, anak Zebedeus. Akhirnya kan dia masuk surga dan hari ini kita rayakan dia sebagai rasul yang kita pestakan. Kenapa? Dia sudah berkurban, dia sudah berjuang, berkeringat dulu, berkorban dulu, baru masuk surga. Tidak bisa langsung begitu saja dapat. Maka kita juga dengan menjadi pengikut Yesus, dengan dibaptis belum otomatis masuk surga. Masa masuk surga? Misa tidak pernah, doa tidak pernah, buat baik tidak pernah, kerja tidak. Tiba-tiba mati karena dia murid Kristus masuk surga. Tidak. Tidak ada budaya instan di hadapan kerajaan Allah. Yesus itu menyelamatkan kita tidak instan. Kalau Yesus mau instan, gampang saja dia menebus dosa kita. Tidak harus menghadapi pergulatan di padang gurun, tidak harus menghadapi pergolakan batin di Getsemani, tidak harus diadili di hadapan Pilatus dengan tidak adil, tidak harus memanggul salib, tidak harus dipaku dan mati di salib, tidak harus ditombakin. Tapi kenapa itu semua dilewatin? Karena menuju keselamatan itu butuh proses. Menuju kesuksesan itu tidak instan. Harus kerja, bekerja, berjuang, berkurban. Yang dalam bahasanya Yesus itu melayani. Bahkan seperti referen Mazmur, orang yang mencucurkan air mata akan menuai sukacita. Jadi coba Bapak Ibu lihat, kita itu sukses karena kita berjuang, karena kita bekerja. Makanya kadang-kadang saya sayangkan beberapa anak orang besar, pengusaha atau pejabat, yang menciptakan mental instan di anaknya. Rumah sudah dibeliin, aset sudah disiapkan. Ya dia tidak kerjalah, kenapa sudah ada semua? Loh, kita dulu, saya selalu mengajarkan kepada adik-adik saya begini. Kita punya bapak itu tidak pernah divarisin tanah. Rumah mereka tinggal pindah-pindah. Jadi jangan mental enak. Sekarang kamu enak, sudah dikasih rumah, sudah dikasih tanah. Dulu orang tua kita mulai dari nol dan minus. Tapi mereka bisa menghidupkan 9 orang anak. Mereka bisa sukseskan kita. Jadi rahmat itu terjadi pada orang yang pejuang. Yang berkorban, tidak instan, tidak mental enak. Saya rasa banyak pengusaha termasuk Bob Sadino juga mungkin tidak pernah pakai celana panjang dia ini. Tapi dia pengusaha sukses. Kenapa? Kerja lebih penting daripada penampilan. Kerja. Dan kerja itu sangat-sangat mulia. Makanya manusia itu disebut homo faber, makhluk pekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu bekerja, berjuang dan berkorban. Sukses itu ada di tangan kita. Yang penting jangan mental instan. Surga juga gampang kita genggam. Yang penting berjuang dulu, berkorban dulu, seperti yang dilakukan oleh Yakobus. Dan itulah kenapa kemudian Santo Paulus dalam bacaan pertama itu berbicara begini. Saya rasa ini menarik juga untuk kita maknai. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit.
Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saya rasa kita juga sering mengalami dalam hidup pengalaman ditindas, pengalaman terhimpit, pengalaman kehabisan akal, juga dianiaya dan ditinggalkan sendiri. Seringkali itu yang membuat kita putus asa, kecewa, sakit hati, makan hati. Tapi kenapa Paulus berani mengatakan itu? Karena dia punya prinsip dalam hidup, yaitu mempersatukan seluruh diri dan hidupnya dalam kematian dan penderitaan Kristus. Dengan kata lain, ia membiarkan dirinya hidup dalam Kristus, Kristus dalam dirinya. Sehingga itulah yang membuat dia tahan banting, tahan uji dan kuat. Dan saya rasa Bapak Ibu, untuk itulah kenapa kita diberikan Tuhan yang menderita. Karena hidup tidak bisa terlepas dari penderitaan, tidak bisa terlepas dari persoalan, tidak bisa terlepas dari banyak perkara. Tapi justru dalam apapun keterjepitan dan ketertindasan hidup di dunia, cobalah memadukan dan menyatukan diri dalam Kristus. Makanya Santo Paulus ini dalam surat kepada Filipi, hari ini kan surat kepada Korintus, dia pernah menulis begini, segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Makanya dia enjoy menghadapi apapun kenyataan dan tantangan hidup. Yang paling sulit bagi kita adalah masih enjoy nggak ketika hidup kita ditantang, dicobai, terhimpit, ditindas, putus asa. Kenapa tidak? Kalau kita terus menyatukan diri dengan Kristus, menyatukan diri kita dalam Kristus, membiarkan Kristus bekerja di dalam diri kita. Jangan berpikir tunggu orang jadi suci dan kudus baru Kristus tinggal dalam diri kita. Tidak. Justru karena kita merasa diri berdosa, tidak pantas dan tidak layak, itu yang membuat Kristus itu mau bekerja di dalam diri kita. Nah, konkretnya, bagaimana supaya Kristus itu tetap tinggal dalam diri kita dan kita dalam Kristus, lalu bersama Kristus kita menjadi pelayan. Inilah fungsi misa. Karena dalam misa, secara real, Tuhan memberikan diri kepada kita lewat sabda, kemudian lewat tubuh dan darahnya dalam komuni. Kalau Tuhan bekerja dari dalam diri kita, kalau kita mempersatukan diri dan pekerjaan kita dalam Kristus, Bapak Ibu, kita sudah sedang berada dalam surga. Kita pasti akan sukses. Dan kalaupun tidak sukses, kita masih bisa tersenyum dan bahagia. Karena kita tahu hidup adalah anugerah Allah. Semoga Santo Yakobus mendoakan kita. Semoga Tuhan memberkati.